buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Saya akan membagikan video mengenai ceramah yang katanya ceramah, yaitu Bapak Rizik Syihab. Jadi isinya hanya itu-itu saja ya teman-teman, yaitu mengompor-ngompori ataupun mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi nggak ada habis-habisnya yang katanya ceramah seperti itu teman-teman. Padahal kalau saya teliti itu bukan ceramah, melainkan ya seperti demo gitu ya, orasi-orasi yang disampaikan. Jadi Indonesia ini nggak akan maju kalau masih ada seperti Bapak Rizik Syihab teman-teman. Jadi ceramahnya hanya menghasut, membuat kegaduhan di tengah-tengah umat. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Saya sampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Bapak Presiden, kalau nanti sudah dilantik tanggal 20 Oktober, tolong orang-orang bermasalah jangan lagi diangkat jadi pejabat. Jangan diangkat jadi menteri, jangan diangkat di lingkungan presiden, jangan diangkat jadi komisaris-komisaris di BUMN negara. Sampai saya sebut, saudara, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu namanya, si A, si B, si C, sampai sekian belas. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Presiden, kalau orang-orang ini tetap dipakai, saudara, Presiden tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tidak. Orang-orang ini akan merongrong, akan terus bikin masalah. Saya sebutin satu-satu itu nama, saudara. Begitu selesai dilantik, bikin kabinet, yang saya sebutin semuanya masuk kabinet. Gimana ceritanya, saudara? Kita kasih saran, usulan, nasihat, saya sebut nama satu-satu. Yang saya sebut, saudara, hampir semua masuk jadi pejabat, saudara. Kita mesennya bukan diangkat jadi pejabat, jangan diberikan jabatan. Nah buktinya kita lihat, Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini, 17-17-nya orang-orang Jokowi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri, menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo. Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo, betul? Maka itu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Nah tapi sungguh pun begitu, ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul. Nah sekarang alhamdulillah, setan sama setan lagi pada ribut. Setan sama setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau. Kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu adu lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Adu lagi, saudara. Ada yang protes, Habib ngadu-ngadu kan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak. Adu domba haram tidak? Hukum adu domba apa? Ayo sebut hukumnya. Adu domba, adu domba, adu manusia, adu setan, adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah, ya mubah. Yang bilang wajib, kita adu terus, adu. Biar setan sama setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah setan sama setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang itu udah kalah, yang itu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah sekarang orang zolim medzolim lagi berantem, betul? Zolim medzolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb? Alhamdulillah, karena doa umat digobulin. Doa umat nih semua, doa kiai digobulin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majelis-majelis, saudara, di mana-mana
umat rame-rame baca sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa arti asghilidz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim, aduk mereka, hancurkan sesama mereka, wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin, dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering gak kita baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin? Sering baca, sering dengar, betul. Nah, jadi saudara, doa kita digobol. Alhamdulillah. Saya lagi liatin saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana habis Habib Rizik saudara. Ada operasi Delima kok, kita dapat dia punya datanya saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi saudara yang namanya Habib Rizik dan habisi saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan, habis-habisan. Korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia saudara. Saya bersyukur kemarin saudara dia mencoba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim saudara jangan pikir Allah diam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya orasi-orasi, omongan-omongan dari Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini ya menjelek-jelekan Pak mantan Presiden Indonesia ini, yaitu Pak Jokowi. Jadi teman-teman, bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini apakah lupa dirinya juga ini telah dibongkar habis-habisan, yang katanya sebagai cucu Nabi SAW, tapi tidak terbukti. Sama halnya boroknya ya dibongkar. Karena apa teman-teman? Karena ucapannya ini dulu pernah yaitu menghina Gus Dur juga. Gus Dur buta mata, buta hati. Nah sekarang mubahalahnya Bapak Rizik Syihab ini ya terbukti. Di akhir hidupnya ini ya Bapak Rizik Syihab ini dibongkar habis-habisan boroknya oleh Kiai Imam Al-Bantani. Presiden digoblok-goblokin, kiai digoblok-goblokin, polisi digoblok-goblokin. Itu dari golongan Habib Balawi teman-teman. Jadi sudah terbukti juga. Ya namanya orang kalau menipu ya, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya pada akhirnya ketika dicek tidak bersambung ya udah semua terbongkar. Ini malah mengatakan bahwasanya Wali Songo juga dari Balawi. Ya sama halnya Bapak Rizik ini ingin merongkakkan nasab Balawi. Tapi Kiai Imad ini cerdas, dibantah langsung bahwasanya Wali Songo ini bukan dari Balawi. Nah teman-teman, jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Bapak Rizik ini itu ada dendam dengan Bapak mantan Presiden Jokowi. FPI dibubarkan. Nah ini ngaku sendiri kabur kan ya, katanya hijrah ke Makkah ya 4 tahun. Katanya dulu ngomongnya umroh, kok sampai 4 tahun. Ini ngomongnya hijrah ke Mekah karena ya diburu sama Jokowi katanya. Ini sudah ya membongkar dirinya sendiri teman-teman, kebobrokannya sendiri. Nah maka dari itu teman-teman, kita sebagai kaum muslimin jangan mudah diadu domba, jangan mudah diprovokasi oleh yang namanya Bapak Rizik Syihab ini. Saya simak ceramahnya itu isinya hanya menjelek-jelekkan pemerintah. Jadi nggak ada ajaran Rasulullah SAW itu menjelek-jelekkan pemerintah di depan jamaah, di depan umat. Jadi ini tidak mencerminkan ya yang katanya cucu Nabi, tapi bukan cucu Nabi teman-teman. Tapi saya yakin bukan cucu Nabi, tapi cucu Ubed. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya sering sampaikan, saya akan terus yaitu menyuarakan kebenaran bahwasanya mereka ini
yang namanya Habib Alawi adalah bukan cucu Nabi, dan mereka ingin merusak, ingin menguasai Nusantara ini, dan 80% gagal total teman-teman, apalagi nasabnya sudah terbongkar.